Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, bersuara keras agar pihak pemerintah mengambil tindakan atas pembangunan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara. Menurutnya, pembangunan museum ini merupakan bentuk provokatif, tendensius, dan mengundang keributan di dalam masyarakat. Muhyiddin menegaskan pembangunan Museum Holocaust sebagai bentuk pelanggaran konstitusi. Dia menganjurkan pemerintah untuk membangun museum kebiadaban Israel atas Yahudi atau museum kebiadaban Belanda atas Indonesia. Saya tidak tahu apa alasan lain dari Muhyiddin Junaidi selain yang sudah tersebar di media yang bersikeras untuk membubarkan pembangunan Museum Holocaust. Misalnya, apakah dia tidak percaya pada peristiwa Holocaust? Sebagaimana dulu yang pernah dikampanyekan oleh mantan Presiden Iran Ahmadinejad, ataukah ada persoalan yang lain? Seringkali para tokoh agama kita berpikir konspiratif, terutama yang berbau Yahudi. Pokoknya segala hal yang berbau Yahudi dianggapnya rekayasa besar dan dibangun di atas keinginan untuk menjatuhkan Islam. Para tokoh agama kita terbebani dan terhantui oleh keberadaan Yahudi. Suasana merasa terancam ini menimbulkan sikap antipati terhadap Yahudi. Padahal Yahudi adalah kaum seperti kita juga. Sebagai kaum, mereka juga mengalami kesengsaraan dan penindasan sebagaimana kita juga, kaum muslimin, dalam perjalanan sejarah kita. Saya ingin mengatakan bahwa Museum Holocaust di Berlin, Jerman, itu bukan dibangun untuk menunjukkan keagungan dan kedikdayaan orang Yahudi, tapi justru dibangun untuk tonggak peringatan pembantaian jutaan orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Meskipun pada mulanya diwarnai kontroversi dan perbedaan pandangan, namun bangsa Jerman pada akhirnya berhasil meyakinkan kepada publik bahwa mereka butuh membangun Museum Holocaust. Kita semua sebenarnya perlu mengambil pelajaran dari bangsa Jerman atas sikap mereka terhadap Yahudi. Kita bayangkan bagaimana bangsa Jerman mengaku salah atas peristiwa pembunuhan atas orang-orang Yahudi, padahal yang membunuh adalah tokoh-tokoh bangsa mereka, para pemimpin bangsa di masa lalu. Mereka ini memimpin Jerman dalam Perang Dunia. Bahkan luar biasanya bangsa Jerman menganggap perbuatan tokoh mereka dalam membantai jutaan orang Yahudi di Jerman sebagai bentuk kebiadaban dan kejahatan. Mereka bangsa Jerman atas perbuatan-perbuatan tokoh mereka harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada orang-orang Yahudi. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang mengklaim sebagai bangsa beragama, bisa tidak melakukan hal yang kira-kira mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Jerman, yakni meminta maaf atas korban-korban kekerasan politik yang dilakukan oleh pemimpin kita pada masa lalu. Saya setuju bahwa kebiadaban kolonialisme harus dituntut terus. Kebiadaban Israel atas Palestina harus terus disuarakan. Dan ini semua terkait dengan mereka yang sudah menjadi korban. Bukankah pembangunan Museum Holocaust baik di Jerman maupun di tempat-tempat lain itu ditujukan untuk mengenang dan memperingati orang-orang Yahudi yang menjadi korban atas kebiadaban Hitler dan Nazi? Bukankah hal ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama apabila kita ingin membangun museum kebiadaban kolonialisme Belanda atas orang-orang Indonesia dan atau kebiadaban Israel atas orang-orang Palestina? Kalau esensinya sama, kenapa hal itu harus dibubarkan? Mungkin Muhyiddin Junaidi perlu merefleksikan masalah ini secara mendalam agar tidak menempatkan organisasinya Majelis Ulama Indonesia pada posisi yang sulit. Mungkin dia bisa mencoba untuk memahami masalah ini dari perspektif korban. Sebagai lembaga keagamaan, MUI dan juga ormas-ormas Islam yang lainnya pasti akan mengambil sikap untuk berpihak kepada korban. Siapapun orangnya dan apapun latar belakang
agama dan ras mereka, maka ketika mereka menjadi korban, keberadaan mereka harus dibela. Hal ini juga merupakan esensi dari ajaran Islam yang paling dasar, yakni membela mereka yang menjadi korban. Apalagi jika korban itu sampai kehilangan nyawa mereka. Perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler dan Nazi itu bukan orang-orang yang terlibat di dalam peperangan. Mereka adalah warga negara biasa, orang yang beragama, berperan dalam profesi yang menguatkan bangsa Jerman pada masa lalu. Kebanyakan mereka adalah kaum terpelajar, bisnismen, dan pengisi sektor-sektor kehidupan publik. Lalu dengan alasan rasial, Hitler dan Nazi membunuh mereka. Orang-orang Yahudi yang dibunuh Hitler dan Nazi juga bukan warga negara yang memberontak dan menentang kepada bangsa Jerman. Ironisnya, Hitler dan Nazi membunuh mereka bukan dengan cara membunuh biasa, tapi dibunuh dengan berbagai macam cara. Jelas mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersalah, dan sangat aneh apabila ada pihak yang tidak bersimpati atas keberadaan mereka menjadi korban. Pembangunan Museum Holocaust sekali lagi adalah membangun memori agar kita tetap prihatin dan membela orang-orang yang menjadi korban kebiadaban dan pembunuhan yang kebetulan mereka adalah orang Yahudi. Museum dibangun untuk menjadi pelajaran kita bersama. Bukankah orang-orang yang menjadi korban di dunia ini tidak hanya orang-orang Yahudi saja, tapi juga orang-orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jika ada upaya untuk membangun museum yang digunakan untuk menumpahkan pemihakan dan empati kita kepada korban, kenapa upaya itu harus dicegah? Terus terang saya ingin mengatakan lagi, jika saya tidak paham cara berpikir yang dikemukakan oleh Muhyiddin Junaidi yang menghimbau pemerintah Indonesia untuk membubarkan Museum Holocaust di Minahasa tersebut. Masa mengungkapkan keprihatinan dan empati pada korban harus pilih-pilih. Dulu apa agama si korban dan dari bangsa mana si korban itu berasal. Saya berharap agar pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menuruti apa yang dihimbaukan oleh Muhyiddin Junaidi ini. Misalnya, jika ada yang berargumen bahwa Museum Holocaust ini untuk membesar-besarkan orang Yahudi di negeri kita, saya kira argumen ini tidak benar. Holocaust memang identik dengan orang-orang Yahudi, namun ini bukan soal memuja Yahudi, namun untuk mengasah batin kita sebagai manusia bahwa pernah terjadi pembunuhan atas orang-orang yang tidak bersalah, yang jumlahnya jutaan. Saya merasa bahwa pembangunan Museum Holocaust di Minahasa yang didukung oleh pemerintah Jerman perlu didukung juga oleh kita. Jika perlu, pembangunan museum ini dijadikan sebagai alasan untuk membangun museum-museum yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya, Museum Pembantian Orang Indonesia oleh penjajah Belanda, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, saya tidak setuju dengan pernyataan Muhyiddin Junaidi yang ingin membatalkan pembangunan Museum Holocaust di Minahasa. Dengan pembangunan itu justru kita bisa belajar banyak hal yang terutama berkaitan dengan jiwa kemanusiaan kita. Kita bisa tahu kenapa manusia jika berkuasa bisa membunuh manusia yang lain dengan gampang. Kita bisa belajar hal-hal yang perlu tidak kita lakukan dan hal yang perlu kita lakukan pada museum ini. Kita juga bisa tahu bahwa membela korban adalah nilai universal bagi semua agama-agama dan juga bagi semua umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.